hari di sini 4 malam lah. Bapak tuh tahajud di sana di atas, tapi kayak ada yang nemenin gitu, banyak lah orangnya gitu, banyak orang. Oh di belakang tuh ada banyak orang yang menemani bapak tuh. Oh jadi kayak makmum gitu. Iya, kayak bilang katanya ada yang bawa keranda mayat malam-malam gitu ya menuju ke makam, tapi itu bukan yang meninggal maksudnya dikuburin Bu ya? Karena nggak ada orang. Jam 1, masa jam 1 ada orang? Melihatnya di sebelah mana Ibu? Yang mau jalan ke makam aja. Yang mau jalan ke makam. Iya. Ini saja nggak ada bulunya men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara teman-teman. Ya, sini dekat tempat wudhu itu dia ada makam keramat. Kaget kan kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Dan kesempatan kali ini saya berada di suatu tempat. Ini tentang warung di tengah hutan. Bukan di Cilacap. Ini berada di sekitaran Sumedang, Jawa Barat teman-teman. Jadi tadi kita bertemu dengan ibu sama bapak yang nekat jualan di sekitaran hutan Sumedang. Bisa dilihat jadi sekeliling ini kayak hutan-hutan pinus gitu ya teman-teman. Tapi bukan pinus deh kayaknya deh. Tapi bisa dilihat kan tuh. Ini sekelilingnya memang hutan. Ini misalkan kita tembus ke sana, ini nggak tahu kemana teman-teman. Dan ini udah kayak kuburan, banyak banget lubang-lubang kayak gini nih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan niat saya baik, nanti kita coba tanyakan kisahnya, terus pengalamannya dan infonya. Memang udah sekitar 8 tahun tinggal. Iya, bangun warung plus tempat tinggal di sini. Jadi sebagai warung juga sebagai tempat tinggal. Nanti kita coba tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat kita bisa balik lagi ke rumah. Harus hati-hati, oi. Kita sekarang terdampar sekitaran Sumedang, Jawa Barat. Ini bukan Cilacap, tapi ini tentang warung yang memang keberadaannya di area sepi. Dulunya ini adalah hutan belantara teman-teman. Namun udah dirapikan, sekarang udah terlihat jalan ya. Cuman hanya beberapa motor yang berani lewat sini. Jadi kayak ada berapa menit sekali ada satu, terus beberapa jam kemudian ada satu lagi. Dan ini adalah area pemakaman. Area pemakaman kayak makam keramat gitu ya, makam leluhur gitu teman-teman di sebelah sini nih. Karena keberadaannya yang penuh dengan semak-semak jadi agak sulit untuk terlihat nih sebelah sini nih. Jadi banyak banget ceritaan. Terserah teman-teman mau percaya atau enggaknya, cuman ini menarik banget. Kita bisa ambil sisi positifnya, yaitu untuk selalu bersyukur. Di sini ada ibu sama bapak, nanti kita kenalan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekelilingnya dulu ini ada area hutan belantara dan sekarang udah mulai ada jalan ya. Dan ini sepi banget. Tuh, hutan-hutan kayak hutan. Oh, apaan tuh? Kaget men. Keren mayit. Udah kayak pocong ya. Nah, jadi ini adalah warungnya, warung yang berdiri di tempat sepi. Suka ada pertanyaan sih, bang, yang beli siapa sih? Ya ada aja namanya rezeki ya. Nah, ini warungnya, dan ini bisa dilihat sekelilingnya. Cuman ada penerangan satu tuh, itu juga kecil banget. Dan ini memang masih kayak hutan-hutan gitu teman-teman. Ini sekitaran Sumedang, Jawa Barat. Ini sering kejadian di sini nih. Jadi jalan yang sebenarnya ini posisinya dia melengkung. Cuman kalau misalkan orang yang nggak sadar dalam keadaan ngelamun, dia bisa bablas ke sini. Dan sering banget kecelakaan di sini teman-teman. Terus sepi banget kan. Wow. Oke. Assalamualaikum Pak. Insyaallah.
Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat Bapak siapa nak? Belum kenalan tadi tuh. Pak Dadang, Bah Pak Dadang. Dadang. Iya, Pak Dadang. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banget udah diizinin bikin video di sini. Ya, sama. Jadi yang pertama aku pengen Bapak berbagi kisahnya selama berjualan di sini dan sekaligus tinggal di sini, Pak ya. Udah berapa tahun tinggal di sini, Bapak? Sekitar 6 tahun 7 tahun lah. Di sini. 7 sampai 6 tahun sampai 7 tahun gitu ya. Ya, sampai 7 tahunan lah di sini. Dan memang di sini cuman berjualan apa udah ada usaha sampingan kayak apa gitu, Pak? Ya, cari ini ke hutan. Cari apa tuh, Pak? Tangkringan burung. Tangkringan burung. Katanya asam Bali sini katanya. Kalau asam ini nggak naiknya lah, nggak bisa, besar-besar tuh pohonnya. Berarti Bapak di sini sama siapa? Sama istri, sama anak yang kecil nih. Kecil. Bertiga lah. Bertiga, berarti sama ibu ya? Iya, sama istri. Nah, ini baru ada motor lagi sekian tadi beberapa menit, Mbak ya? Iya. Ini bisa dibilang kenapa, Pak? Bilang daerah angker kenapa? So, kata orang-orang sini ya katanya sering apa namanya, ada yang makhluk gaib gitulah, ada yang gaib itu kayak melihat, ada yang enggak gitulah. Sebutnya angker dulunya tuh. Ini dulunya tuh hutan apa sih, Pak? Ini hutan apa kebun sih, Pak? Hutan, ini hutan. Hutan, Pak ya? Kehutanan ya, hutan. Kehutani gitu ya. Sekarang udah mulai rapi, Pak ya, udah ada jalan gitu ya. Rapi sekarang. Dan aku lihat juga di belakang Bapak sekarang kayak udah ada jalan setapak ke sana, Pak ya. Iya. Dulu masih kebun, masih hutan apa? Hutan. Emang udah kayak gini, Pak? Hutan, tapi di apa namanya itu kayu putih. Kayu putih itu hutannya. Sekarang udah itu kan dilestarikan kayu putih. Kalau yang apa sih? Akasia gitu dah. Naik motor sambil nyanyi tuh. Itu biasa sampai jam berapa sih, Pak, orang pada lewat ke sini, Pak? Kurang tahu nih, mending sekarang banyak, biasanya cuma 1, 2 udah lama lagi gitu. Ada sih ya kayak tadi 1, 2, 3 yang lewat, Pak ya. Cuman ini termasuk daerah yang masih sepi sih, Pak ya. Iya, sepi. Dan ini tuh dulunya tuh yang di belakang Bapak ini hutan apa kebun, Pak? Hutan Pak ya. Hutan kayu. Hutan apa tuh? Akasia mangium. Pohon mangium. Jadi sekarang udah mulai rapi ya, udah kelihatan jalan setapak kayak gini nih. Ini iya. teman-teman kita coba lihat, tuh ada motor lewat lagi kan. Cuman paling berapa? 1 tuh 2 3. Ini kalau tembusnya ke daerah mana, Bapak? Oh, Conggeang. Oh, ke Conggeang ya. Ini teman-teman, jadi di belakang kita nih udah ada jalan setapak. Itu tuh bangunan lama ya, Pak ya? Iya, lama sono. Ini teman-teman, jadi sekarang udah mulai rapi ya. Berarti Bapak di sini sama ibu ya, sama putra juga ya? Iya, anak yang ketiga nih ya. Aku boleh kenalan sama ibunya? Ya, sih boleh. Silakan aja, silakan. Ada masih. Nah, teman-teman, jadi kita mau coba ngobrol sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, si ibunya lagi apa, Ibu? Punten. Lagi Punten, Ibu. ngome HP. Lagi ngomong HP. Namanya ibu siapa? Ibu Ipa. Aku kenalan dulu. Ibu Ipah. Iya. Ibu Ipah. Tadi kan aku udah ngobrol sama Bapak ya, sama Bapak, Pak Dadang. Jadi di sini tuh udah 6 sampai 7 tahun, Bu ya? 7 tahunan. 6 sampai 7 tahun di sini. Kenapa memilih buat jualan di tempat sepi yang bilang katanya angker, Ibu? Ya, Ada nih. apa ini? Tempatnya lah kayaknya rada-rada lumayan itu. Kecil. Iya, biar terpencil juga katanya sih lumayan lah, kayaknya lumayan. Rezekinya di sini mungkin gitu. Rezekinya di sini, Bu ya. Iya. Jadi ya mau gimana lagi, karena kan setiap rezeki beda-beda, Bu ya. Cuman kan Ibu termasuk berani loh, Bu. Aku pun kalau misalkan suruh di sini gitu kan, kayaknya belum tentu berani gitu.
Aku di sini mau nanya sama ibu kan ya, sama ibu sama bapak gitu kan seputar pengalaman tinggal di sini. Apalagi ibu udah sampai 7 tahunan di sini gitu kan ya. Iya, iya. Pernah nggak bu ngalamin kayak hal serem atau hal-hal aneh gitu, ganjil gitu kan bisa dibilang? Iya, Pernah nggak bu? sering sih, sering sekali-kali sih sering. Apa bu yang pernah ibu alami selama berjualan di sini? Ada suara-suara, ada kalau yang punya mata batin kan sering lihat lah, sering lihat ada orang lah, apalah itulah gitu. Kalau saya sih cuma denger doang. Cuma Kalau pernah ngelihat dengar nggak doang. mau. Mendengar? ngedenger apa ibu? Kalau ngelihat nggak mau. Oh ngelihat nggak mau, cuman ngedenger apa ibu di sini? Ya ada orang ketawa, ada orang apa itu kayak suara-suara apa itu si nana teteh ular katanya ular kan suaranya kan gitu krek gituan kokok kirain suara apa itu kata orang-orang, oh itu mau ular siluman katanya gitu. Tapi saya mah biarin aja lah, nggak tahu ini. Iya, soalnya pas kesini juga banyak banget sih ceritaan tentang tempat ini gitu bu, kayak orang yang katanya pernah ngeliat bawa keranda. Iya. Itu di mana ibu? Ya itu yang mau ke itu makam, mau ke Ya, makam. maksudnya itu orang bener apa gimana? Dan posisinya itu malam apa Ya siang ibu? enggak lah, orang malam-malam, masa malam-malam orang. Oh, berarti itu bawa keranda, maksudnya apa ada mayatnya itu dalamnya? Iya nggak tahu sih ada mayatnya enggaknya. Masa malam-malam orang sih? Ya pasti itulah Jam berapa ibu itu? makhluk. Sekitar jam 1, jam 2, jam 1-an lah. Jam 1-an. Jam 1-an Mau gitu. ke makam itu. Maksudnya tuh mungkin orang Jam yang 1 ngelihat orang makhluk gitu ya yang bawa keranda itu, Iya. maksudnya kerandanya mau ke makam tujuannya. Iya tujuannya mau ke makam. Jauh nggak bu makamnya dari sini bu? Ya jauh lumayan. Ini ya yang sebelah sini kan lurus Iya, ya? ini depan warung ini. Oh depan orang ini ya? Iya. Oh lurus berarti nanti Iya, ketemu sama area lurus. pemakaman. Iya. Kalau jam 1 mah nggak ada orang ke makam, ngapain? Kalau jam 1 malam itu mah mungkin ya makhluk itulah. Berarti ibu pernah ngedenger suara, terus bapak pernah ngedenger suara. Mungkin tamu ibu atau pengunjung yang makan di sini pernah nggak kayak ngelihat apa gitu loh bu? Ya kalau pengunjung yang tahu sih, yang pinter, yang kalau lewat tuh suka lewat itu jalan ada katanya ada orang tuh aki-aki katanya. Itu aki-aki kirain pedagang yang punya warung. Tapi Malam-malam. wujudnya kakek-kakek gitu. Tapi bukan Pak Dadang itu ya? Ya bukan, dianya tidur. Berarti Udah banyak itu, juga bu ya yang udah tua. kesini ya, yang pernah ngeliat gitu atau apa? Suka nyeritain sih. Dan jalannya juga bisa dilihat emang depan sini tuh kayak yang lurus bu ya, kalau kita nggak ngeh mah ya. Padahal kan jalan belok tuh ya bu ya. Iya. Pernah ada yang kecelakaan itu benar bu? Ya sering kecelakaan mah sering ada yang katanya ada ular lewat gede tuh, katanya itu orang mana itu teh kecelakaan mendadak direm itu si motor teh Karena kaget kali ya ya. anak kaget ada ular gede katanya. Ular gede banget, di mana nggak ada lah ular gede. Ya sunyi sih gini sih ya. Berdoa baiklah. Iya banyak berdoa bu ya. Banyak berdoa. Berarti ibu tidur di sini sama bapak di sini gitu aja, ya. di sini. Terus kalau pulang ke kampungnya itu biasa berapa bulan atau berapa minggu sekali bu? Ya nggak tentu sih. Semaunya gitu ya. Males pulang. Berarti betah di sini. Sudah betah lah, biarin. Sekali-kali pulang kalau ada hajatan gitu. Kampung. Berarti ibu tuh ini bisa lihat teman-teman, jadi ada gorengan tadi aku udah lain udah ngopi juga, dan jualan apa lah? Ada ini bu ya, Indomie rebus bu ya? Ada. Udah Indomie rebus. Ada. Nah ini makanya Kopi warkop doang ini mah.
Nggak apa-apa sih, Bu. Nasi ada. Oh, nasi ada juga. Ada. Bisa tutup jam berapa, Ibu? Ini ya jam 9-10-an lah. Oh, berarti nanti jam 10-an tutup, Ibu ya. Iya. Tapi masih ada yang suka ini nggak, Bu? Kalian yang beli ke sini gitu jam 10 pas mau tutup, ada nggak? Iya, suka ada jam 11 suka ada. Oh, suka ada? Suka ada. Jauh-jauh dari sana. Jauh-jauh ke sini. Mau ngopi, biarin dibuka aja. Kalau dengar suaranya orang ini pasti dibuka. Tapi kalau misalkan ada yang beli nih kayak Bu beli ternyata pas dilihat di luar nggak ada orang, pernah, Bu? Cuma denger doang, suaranya doang, ketawa-ketawa. Tuh ada motor yang lewat. Kadang ya beberapa menit, kadang lama setengah jam juga bisa nih ada motor lagi yang lewat. Mobil apa motor? Oh, mobil. Ada mobil. Didengar ceritaan Ibu, memang aku pun agak sedikit bingung, Bu ya. Yang tadi Ibu bilang katanya ada yang bawa keranda mayat malam-malam gitu ya menuju ke makam. Tapi itu bukan yang meninggal, maksudnya dikuburin, Bu ya? Bukan lah, nggak ada orang. Jam 1, masa jam 1 ada orang? Ngelihatnya di sebelah mana, Ibu? Yang mau jalan ke makam aja. Yang mau jalan ke makam. Iya. Kalau makamnya kelihatan dari sini sih, pengen ke sana gitu kan. Cuman kalau nggak kelihatan jauh, takut ada jurik, Bu. Jauh. Jauh makam. Ya lumayan sih. Ya aku mau lanjut sama Bapak ngobrol, Ibu. Mangga. Ibu siapa tadi namanya? Bu Ipah. Bu Ipah. Baik, Bu Ipah. Mudah-mudahan warungnya ramai, Bu ya. Amin. Ini kita tarik teman-teman, misalkan dari kejauhan warungnya kayak gini nih. Tuh warungnya. Dan sekelilingnya ini emang sepi banget ya. Dan gelap. Harusnya di sebelah sini ada Bu, harusnya sih Pak di sini ada penerangan gitu, Pak. Iya. Sepanjang jalan sini ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang nonton gitu yang di sini terus dikasih lampu ya, Pak. Iya. Tapi termasuk Bapak sama Ibu tuh berani banget. Dan Bapak ada lagi nggak yang bisa disampaikan atau mengalami hal-hal aneh lagi yang menurut Bapak tuh terseram gitu? Oh, enggak, kalau sama Bapak mah nggak ada yang seram gitu. Masalah yang gituan mah jadi tahu kayaknya dia tuh tahu sama-sama bertemu titik sama yang Maha Kuasa tuh gitu. Jadi tahu ya, keyakinan lah yang pentingnya, keyakinan sama-sama yakin gitu. Nah, jadi Pak Dadang mau ngajak kita teman-teman ke suatu tempat. Jadi ini dulu adalah villa yang udah kosong, udah nggak dipakai hampir 10 tahunan gitu. Ada kisah, jadi pas Pak Dadang sebelum bikin ini warung di sini, jadi beliau tuh sempet di seberangnya, makanya pas direnov Pak Dadang sempet tinggal di sini dulu. Nanti makanya kita dengerin deh ceritaan Pak Dadang. Nah, Bapak punten, sebelumnya ini tuh Bapak ngajak aku ke villa yang udah kosong ini, punya cerita kah atau Bapak punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan gitu? Nah, jadi gini. Gimana, waktu Pak? dulu pindah warung ya dari sono ke situ 4 hari di sini, 4 malam lah. Bapak tuh tahajud di sana di atas, tapi kayak ada yang nemenin gitu, banyak lah orangnya gitu, banyak orang. Oh di belakang tuh ada banyak orang kata yang menemani Bapak tuh. Oh jadi kayak makmum gitu? Iya kayak makmuman. Di sebelah mana Bapak waktu sholat tahajudnya? Di sono, di sebelah sono. Oh ini udah rapuh Pak ya, udah nggak bisa ke atas udah Pak ya? Bisa naik sekarang tuh udah hancur. Itu sekitaran jam berapa waktu itu Pak kejadiannya? Jam 1-an lah, sekitar jam 1.
Jam Setengah satu. satuan. Bapak berarti pas waktu itu keadaannya pas lagi sholat tahajud, tapi berasa di belakang tuh kayak orang banyak gitu ya. Orang banyak ya, silakanlah kalau mau nemenin mah gitulah. Hmm. Bapak udah biasa lah kayak gitu mah. Terus gimana pas Bapak ngerasa kayak ada orang yang ikut sholat tahajud itu? Ya. Takutkah atau memang udah, wah ini mah kayaknya ada makhluk selain saya di sini gitu? Pak, Bang udah pirasat Pak? Ya pokoknya ada kalau gitu tuh ya. Kalau ya ada kalau sujud ini kayak ikut gitu. Kalau itu ruku ya ikut gitu, kena deknya ini nih. Si dengkul ke Kayak lantai gitu. itu kedenger Pak ya gitu? Sama-sama gitulah pokoknya. Nah, udah gitu ya silakan lah, mau udah gitu udah tahajud udah sunat hajat langsung Bapak berdoa lah, wiridan gitulah. Wiridan kayak ikut dia juga sama gitu. Ya, bersama-sama gitu ya silakan saya kita berhadapan pada Allah gitulah. Ya, gitu. Udah keempat harinya gitu, keempat harinya lah. Berarti Bapak tuh di sini 4 hari karena posisinya waktu itu warung yang ini Pak ya lagi direnov ya? Iya. Lagi dipindahin ke sini direnov, dulu. dipindahkan ke sini dulu. Ya, Jadi Bapak tuh di itunya. sini ya selama direnov itu ya? Pakaiannya barang-barangnya di sini semua. Sama Ibu? Enggak, ibu mau di rumah. Oh berarti Ibu posisinya masih di rumah, Bapak di sini sendiri? Sendirian, Pak? Sendirian, enggak gelap gini, enggak ada, enggak dikasih lampu gitu, enggak. Ya tidur aja di sini. Mau tidur di sini? Tidur di sini di atas. Itu masih ingat nggak Pak? Kan? Kejadiannya tahun berapa atau berapa tahun yang lalu gitu? Kurang apa ya, kalau pindah ini ada masih 3 tahunan di sini mah. Baru 3 tahun pindah ke sini mah. Semuanya kan 7 tahunan, di sini 4 tahun, berarti pindah ke sini baru 3 tahunan. 3 tahun. Aku pengen kalau mau lihat ke dalam ke sini Pak. Ya, ya masuk aja, silakan. Sok sebentar sama Bapak deh, biar Iya, Bapak iya, kan yang orang sininya. Iya. Punten-punten ya Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, jadi ini tuh villa Pak ya? Gila, iya. Boleh pakai baterai ini. Oh. Boleh. Tuh. Udah begini. Ini kalau diinjek masih aman Pak? Nah, aman ya, aman kalau Aman sini mah di ya? bawah mah aman. Ya teman-teman, dulu ini adalah villa yang sering digunakan, namun udah terbengkalai ya sekarang Pak ya. Hancur. Dan posisinya udah hancur, dan masyarakat di sini pun mengakui kalau tempat ini angker ya Pak ya. Angkel pokoknya mau pada takut lah. Pada takut Pak. Pernah nggak ada kayak warga yang pernah ngelihat atau nampakin diri di sini makhluknya gitu? Ada. Gimana Pak ceritanya? Katanya di sini ular putih. Ular putih di sini tuh. Kalau yang di sono ular hitam. Gedenya banget. Banyak yang celaka tuh ada ular hitam malah, padahal kalau di dinas nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Dan juga orang-orang Jawa dari sono tuh mau ke Cipanas tuh jalan yang dekat pohon itu tuh ke sono ke bawah tuh. Yang tadi aku pertama datang ya. Ya. Jadi kayak berasa lurus gitu Pak ya. Kayak lurus aja, kayak bagusan ke sana daripada yang itu gitu. Itu biasanya kalau orang yang mungkin pikirannya kosong lagi ngelamun Nah, Pak ya. gitu, jangan, pokoknya harus eling lah. Banyak istighfar ya Pak ya. Istighfar gitu. Soalnya banyak sih Pak kayak pertanyaan ke aku juga gini kayak, Bang, kenapa sih alasannya gitu harus berjualan di tempat yang bisa dibilang angker atau di hutan? Aduh, apaan tuh? Ya kayak di hutan gitu Pak gitu. Dan terus yang beli siapa gitu? Suka ada pertanyaan Pak yang kayak gitu. Oh iya ya. Ya namanya rezeki Pak ya, dari mana Rezekinya aja ya. pengennya di situ. Biasa ramai jam berapa itu Pak kayak yang orang berhenti buat ngopi atau Kalau pagi, nah pagi sekitar jam 7 jam 8-an lah mulai. Kan orang-orang dari Jawa tuh mau beli apa kayak mangga, beli pisang mentahan gitu. Ya, makan dulu di sini gitu, nasi kuning. Berarti sama ibu ya, ibu yang ngelayani Iya, gitu. ibu aja gitu. Dan bapak mah ke hutan ke sono langsung. Berarti ibu sendiri tinggal Pak, sendiri di sini? Tinggal, sering ditinggal. Pantas aja ya.
Ibu tuh yang sering banyak malah ngedenger yang ini tuh ibu ya? Nah, ibunya banyak yang mendengar mah, kalau bapak mah enggak. Karena bapak jarang di sini gitu ya. Iya. Termasuk berani ibu sama bapak ya pak ya. Aku aja mikir-mikir loh pak, kalau misalkan harus tinggal itu yang bisa dibilang sepi. Emang sih ada motor cuman 1, 2, 3, nanti tuh les nggak ada kayak gini pak ya. Iya gitu tuh, sekarang sepi tuh. Sekarang sepi. Ini aja udah malam. Bentar lagi jam 10 bapak tutup ya. Iya. Ya silakan aja lah kalau mau itu mah tenang aja gitu. Tapi nggak jahil pak untuk makhluk yang di sini pak? Enggak di sini enggak. Tuh bapak, kalau di kamera tuh ini terlihat lebih serem pak ya tuh. Iya, Pak, ya? iya. Lebih kayak bener-bener serem. Udah pada rusak itu WC. Itu tuh hutan pas sebelah sana pak. Hutan sana. Hutan. Nih teman-teman, kalau misalkan kalian nggak percaya, kita coba lihat ke belakang. Kadang suka ada yang, bang itu mah kebun, itu mah kebun. Nah kita lihat nih nanti nih, mumpung ada bapaknya. Pas pak. Nah, ini tuh hutan dulunya, cuman sekarang juga belakang sini masih hutan. Ini mungkin teman-teman yang penasaran bisa ke sini aja. Ya pak ya. Iya. Ini sekitaran mana pak namanya pak? Daerah mana itu? Ini Cipelang. Cipelang tuh teman-teman. Cipelang. Tuh, ini tuh belakangnya memang area hutan tuh pak ya. Tuh itu tunggul-tunggulnya tuh. Ini hutan apa sih pak? Hutan akasia. Akasia ya? Iya. Tuh teman-teman. Kalau disebut orang Sunda mangium gitu, aluminium gitu. Berarti ini udah ada yang ditebangnya pak ya? Iya, ada yang ditebang ini. Buat menunjuk jalan juga. Ini misalkan kalau tembus ke sana jalan terus, ini kemana tembusnya pak? Tembusnya ke hutan, ke sana, Hutan ya? Hutan yang ini, yang banyak pohonnya lagi ke sana. Ini kan karena mungkin ada proyek ini tol pak ya, makanya sekarang banyak banget kendaraan yang lewat. Kalau dulu sebelum ada tol rame nggak pak yang lewat motor mobil gitu? Wah kurang kalau sebelum ada tol mah. Tapi sekarang mah banyak yang orang-orang tol gitu, kontraknya kan di sini. Kontrakannya di Cipelang gitu. Makanya sekarang udah banyak yang lewat sini pak ya. Gitu toh. Bapak mah nggak takutan, kata si bapak mah. Ya pak, karena manusia derajatnya lebih tinggi ya pak. Iya, tenang aja pokoknya mah yang gituan mah udah biasa. Sama-sama ini, sama-sama sujud kepada Allah gitulah istilahnya. Benar. Nah teman-teman, jadi inilah manfaatnya ketika kita bertemu dengan sepuh kayak bapak, terus bertemu sama ibu yang bener-bener sabar, terus pak ya bersyukur gitu kan, namanya rezeki ya dari mana aja pak ya datangnya ya. Ya ini teman-teman bisa lebih banyak bersyukur lagi atas apa yang kita punya. Gak mesti mewah, gak mesti megah rumah tuh, yang penting mah nyaman ya pak ya. Nyaman ya, berkah, halal. Oh benar. Dan terima kasih pak, nanti aku mungkin mau ikut uji nyali di sini. Iya silakan. Pengen tahu soalnya tadi pas waktu tadi saya di sini pak, kan tadi saya duduk pak. Itu kayak ada yang naik turun tangga. Iya. Nah, tapi nggak mau ganggu dia. Nggak ganggu pak ya? Nggak. Nah bentar lagi kan jam 10, sekarang baru jam 9 lebih sih. Mau berarti ada mie rebus pak ya? Ada mie rebus. Nanti mau bikin kopi lagi. Silakan biar anget. Ya teman-teman, sepertinya video kita sampai sini aja, dan aku mau ucapin terima kasih buat Bapak Dadang, mudah-mudahan selalu sehat, dilimpahkan rezekinya, berlimpah yang halal pak ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut makan mie rebus bapak. Silakan. Oke teman-teman, nanti kita lanjut nyali. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, dan yang bergabung saya mungkin pamit undur diri, dan mungkin yang baru nonton agak bingung ini di mana. Jadi sekarang saya berada di sekitaran Sumedang, Jawa Barat, jadi mendatangi bersilaturahmi ke salah satu ya, ada Bapak Dadang sama Ibu yang tinggal di sini dan berjualan di tempat yang bisa dibilang ini tempat angker. Kalau teman-teman nggak percaya bisa datang aja ke sini di sekitaran Sumedang. Oke ya. Saya di sini Aziz Nur Rahman dan Pak Dadang pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.